Udah kelihatan ya Prof ya untuk share screen-nya. Mbak Christine. Ya. Udah siap ya Mbak Christine ya. Baik, Ya, Mas izin Jun. ya. Ya, oke. Baik, izin ya Prof ya untuk memulai presentasi siang pagi hari ini. Sebelumnya yang saya hormati Profesor Mutrika Laidrus, Ibu Dr. Umay Saroh, dan teman-teman calon magister teknik ya. Izinkan saya pagi hari ini dari tim Milimeter, saya dan Mbak Christine akan mencoba mempresentasikan hasil dari apa yang telah kita pelajari dari beberapa artikel atau jurnal terkait millimeter wave. Baik, sebelum kita melangkah lebih lanjut ya terkait millimeter wave, kita akan bahas dulu mengenai spektrum frekuensi radio. Mbak Christine, bisa dijelaskan apa sih spektrum frekuensi radio itu? Baik, jadi saya jelaskan ya. Jadi spektrum frekuensi radio itu sendiri adalah sebuah dasar dari frekuensi millimeter wave ya, yang mana spektrum elektromagnetik itu dibagi menjadi dua, yaitu ada spektrum frekuensi radio, yang mana frekuensinya itu dari 0 sampai 400 GHz ya. Terus yang kedua itu ada spektrum frekuensi sinar, yaitu di atas 400 GHz, yang mana ada sinar inframerah, ultraviolet, X-ray, alfa, beta, gamma, dan cahaya. Oke, Mas Jun. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang apa itu millimeter wave, kita harus tahu dulu yang berkaitan dengan millimeter wave itu sendiri. Nah, kalau kita googling atau membaca artikel ataupun membaca jurnal yang lebih penting, dikatakan millimeter wave ini berhubungan dengan gelombang elektromagnetik, di mana gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang memiliki muatan listrik dan magnet tanpa memerlukan media rambat, di mana gelombang elektromagnetik ini dapat merambat meskipun di dalam ruang hampa. Kita dapat menemukan banyak penggunaan gelombang elektromagnetik di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di teknologi Rontgen, microwave, sinyal yang diterima smartphone, sinyal radio, bahkan untuk mensterilkan peralatan medis. Jadi secara umum yang disebutkan tadi paling banyak memang digunakan di dalam bidang kesehatan. Nah, gelombang elektromagnetik ini yang saya ketahui yang tadi yang sudah dijelaskan sama Mas Juwanto dibagi berdasarkan frekuensinya, di mana gelombang elektromagnetik ini diklasifikasikan menjadi spektrum gelombang elektromagnetik. Itu ada spektrum frekuensi radio dan spektrum frekuensi cahaya. Tadi kita sempat singgung gelombang elektromagnetik itu salah satunya spektrum frekuensi sinyal, di mana spektrum frekuensi sinyal ini adalah yang cahaya itu ada di inframerah, ultraviolet, X-ray, alfa, beta, gamma, dan cahaya. Nah, kalau untuk spektrum frekuensi radio sendiri itu dibagi berdasarkan frekuensi atau panjang gelombangnya. Dan sebagai catatan, kalau frekuensi dan panjang gelombang ini berbanding terbalik, sehingga semakin besar panjang gelombangnya, semakin kecil frekuensinya. Bisa kita lihat di frekuensi untuk very low frekuensi itu di panjang gelombang 100 mm dengan frekuensinya dari 0 sampai 30 kHz. Terus ada low frekuensi dari 30 sampai 300 kHz dengan panjang gelombang 100 mm sampai 10 km. Selanjutnya ada medium frekuensi dari 300 kHz sampai 3 MHz. Selanjutnya ada high frekuensi dari 3 MHz sampai 30 MHz.
Selanjutnya ada very high frequency dari 30 MHz sampai 300 MHz. Selanjutnya ultra high frequency dari 300 MHz sampai 3 GHz. Itu ada selanjutnya ada di super high frequency dari 3 GHz sampai 30 GHz, dan yang paling tinggi itu di extremely high frequency 30 sampai 300 GHz. Nah, nanti millimeter wave ini berada di 30 GHz sampai 300 GHz. Nah, dengan panjang gelombang 10 sampai 1 mm. Begitu Mas Jun. Nah, terkait jadi apa nih Mbak Christine ya yang kita bisa simpulkan terkait millimeter wave ini? Menurut ITU, ITU itu adalah the International Telecommunication Union. Millimeter wave itu atau yang disebut dengan extremely high frequency atau IFH memiliki frekuensi dari 30 sampai 300 GHz di mana tadi sudah disebutkan, atau panjang gelombangnya 10 sampai 1 mm. Nah, millimeter wave sendiri ini pertama sekali digunakan untuk komunikasi oleh Jagadish Chandra Bose pada tahun 1895, di mana beliau mendemonstrasikan kelayakan sistem komunikasi 60 GHz, di mana transmitter dan receiver dipisahkan sejauh 23 meter di Presidensi College Calcutta, India. Nah, Mr. Bose ini dapat menyembunyikan bel dari jarak jauh dan meledakkan bubuk mesiu. Begitu. Nah, ini menarik ya, Mbak Christine ya terkait millimeter wave ya. Jadi memang kita tidak bisa apa namanya kita tetap bisa kaitkan ya terkait millimeter wave ini dengan frekuensi gelombang. Nah, kita juga bisa lihat ya Mbak Christine ya perkembangan teknologi ini dari pertama kali teknologi ditemukan sampai sekarang ini ternyata ada sangat kaitannya berkaitan dengan penggunaan pita frekuensi yang digunakan untuk teknologi tersebut. Nah, Mbak Christine, ini teknologinya ini seperti apa Mbak Christine perkembangannya itu? Nah, dimulai pada tahun 1906, pertama kali digunakan radio AM, itu menggunakan frekuensi di 153 kHz sampai 26,1 MHz. Nah, setelah itu berkembang menjadi radio FM, mungkin yang sering kita pakai juga, itu pada tahun 1933, di mana frekuensi yang dipakai itu adalah di 87,5 sampai 108 MHz. Berkembang lagi di tahun yang sama, itu ada televisi VHF dengan frekuensi 174 sampai 230 MHz. Berikutnya ada televisi UHF, di mana pada tahun 1952 di situ digunakan frekuensi 478 sampai 694 MHz. Di tahun 1973 mulailah kita menggunakan telepon 1G. Ya, di situ kita menggunakan frekuensi di 825 sampai 894 MHz. Pada tahun 1990 mulai berkembang kembali di telepon 2G itu dengan frekuensi 900 sampai 1800 MHz. Berkembang kembali di tahun 2003 itu ada telepon 3G dan 4G dengan frekuensi 900 sampai 1800 MHz. Nah, next teknologi apa yang akan kita pakai sekarang? Nah, itu akan kita bahas di diskusi kali ini, Mas Jun. Oke. Baik, nah kita tadi udah bahas terkait apa itu pengertian dari frekuensi milimeter ya atau gelombang milimeter. Nah, terkait frekuensi milimeter sendiri kan ini dia memiliki beberapa karakteristik nih ya, Mbak Christine ya. Ini bisa dijelaskan Mbak Christine karakteristik apa sih yang dimiliki oleh gelombang milimeter ini? Oke. Untuk karakteristik pita frekuensi milimeter ini, pada diskusi kali ini kita dapat 4 ya. Yang pertama, di situ ada pita frekuensinya pada 30 sampai 300 GHz, di mana tadi sudah dijelaskan memang di awal, dan memiliki panjang gelombang 10 sampai 1 mm. Nah, karena panjang gelombangnya sangat kecil, jadi nanti peralatan yang dihasilkan pun sangat kecil. Nah, di sini ada rumus lambda sama dengan V per F. Di sini yang saya bilang tadi, kalau panjang gelombang itu berbanding terbalik dengan frekuensinya. Dan untuk karakteristik pita frekuensi milimeter yang kedua adalah mampu mentransfer data dengan kecepatan gigabit per second. Nah,
contohnya itu di frekuensi 60 GHz. Beberapa jurnal kita baca ada kecepatan transfer data sampai 6 gigabit per second. Saya juga beberapa jurnal saya baca, nggak tahu kenapa 60 GHz ini salah satu frekuensi favorit ya, gitu Mas Jun. Ya, jadi emang salah satu kelebihan ya. Jadi satu itu tadi kan terkait ini ya terkait panjang gelombang ini sangat kecil ya. Jadi kita bisa lihat ya Mbak Christine ya di sini itu kan untuk modul-modulnya atau perangkat dari milimeter ini sangat kecil lah gitu. Jadi sehingga nanti ke depannya itu kita tidak perlu memerlukan ruang atau size yang besar gitu ya. Iya, Kita benar. bisa pasang teknologi ini untuk teknologi yang kita bisa mobil ya kita bawa ke mana-mana, sangat tepat lah untuk teknologi seperti sekarang ini kan kayak seperti smartphone gitu ya. Nah, Ya. terus yang kedua memang ini secara penelitian bahwa frekuensi milimeter ini mampu mentransfer data dengan kecepatan hingga gigabit per second. Jadi secara teori atau logika bahwa ketika kita memiliki frekuensi 60 GHz ya, jadi di situ kita bisa bayangkan bahwa dalam 1 second itu terdapat 60 giga gelombang ya, karena frekuensi kan 60 GHz. Nah, ketika kita 1 bit saja memerlukan sekitar 10, misalkan 10 gelombang, jadi kita bisa dapatkan sekitar kecepatannya sekitar 6 gigabit per second. Jadi ini sangat menjanjikan ya untuk teknologi masa depan. Iya, benar. Nah, terus berikutnya ini karakteristiknya seperti apa Mbak Christine terkait gelombang milimeter? Oke, untuk karakteristik frekuensi milimeter yang ketiga itu ada tentang redaman atmosfer, di mana terdapat redaman atmosfer terdapat gelombang milimeter cukup tinggi sehingga jarak pancar gelombang milimeter relatif dekat. Nah, bisa kita lihat di dalam grafik untuk redamannya cukup tinggi, itu bisa, makanya tadi saya bilang di frekuensi 60 GHz ini nggak tahu kenapa spesial ya. Jadi sekitar di frekuensi 60 GHz itu redamannya cukup tinggi. Nah itu, yang puncak itu. Nah, Ya, jadi memang secara grafik ya Mbak Christine ya kita bisa lihat ya di sini itu adalah dari kita kutip dari ITUR ya itu terkait redaman terhadap atmosfer atau kadar oksigen dan lain-lain di udara ya. Jadi di sini sampling frekuensi dari 1 giga sampai dengan 350 giga ya. Nah, ya, di sini memang terkait dengan kenaikan frekuensi ini untuk kurva redamannya itu semakin tinggi ya. Nah, memang ada beberapa titik yang menarik ya, yaitu yang pertama itu di frekuensi 60 GHz di sini ya. Di sini kita bisa lihat redamannya cukup tinggi. Nah, memang di sini redaman yang tinggi memang menjadi salah satu kekurangan, tapi sebenarnya kalau kita teliti lagi ini menjadi salah satu kelebihan bahwa ketika kita memakai frekuensi 60 GHz ini untuk jarak pendek itu untuk interferensi antar pengguna ya itu akan kecil karena memang jarak pancarnya itu kecil gitu ya atau dekat gitu ya. Memang gelombang milimeter ini secara teori itu memiliki pancaran itu hanya dalam radius sekitar puluhan meter seperti itu. Berbeda dengan teknologi-teknologi sebelumnya yang mana radius pancarannya itu bisa sampai kilometer jaraknya ya. Oke, terus berikutnya ini terkait dengan redaman terhadap air hujan seperti apa Mbak Christine? Nah, karena memiliki panjang gelombang yang seukuran titik air, di mana tadi panjang gelombangnya 10 mm sampai 1 mm, sehingga redaman terhadap hujan itu sangat tinggi. Nah, itu kita dapat dari ITUR P8382. Nah, untuk sumbu X-nya itu ada di frekuensi dan di sumbu Y-nya itu untuk redaman. Kita bisa lihat semakin itu 0,25, 1,25 itu intensitas hujannya ya, jadi milimeter per hour. Jadi semakin tinggi intensitasnya, redamannya pun semakin tinggi. Begitu Mas Jun. Ya, ini kita bisa lihat ya dari gambar di sini bahwa di hujan paling deras ya, ini kita dari ITUR juga bahwa di sini kita bisa lihat redaman paling tinggi itu di sekitar 40 dB per kilometer.
Nah, ini memang cukup tinggi lah ya faktor daman terhadap hujan. Seperti itu. Jadi memang kebanyakan sih untuk bagusnya sih untuk milimeter ini dipakainya sih untuk indoor ya. Jadi supaya lebih efektif seperti itu. Iya, itu juga saya ada baca Mas Jun, ada jurnal yang membahas kalau millimeter wave ini cocok untuk indoor. Saya juga ada baca jurnalnya. Oke, Mas Jun, boleh dijelaskan tentang pola radiasi antena gelombang millimeter wave? Ya, baik. Jadi tadi terkait karakteristik kita sudah ketahui bersama bahwa gelombang milimeter ini faktor damanya sangat tinggi ya, baik terhadap udara atau curah hujan ataupun bahwa ketika ada sesuatu hal yang memblocking, baik itu gedung atau material padat, yaitu akan memblocking gelombang dari millimeter wave. Nah, ini secara teori atau teknologi yang sekarang itu bahwa sistem pemancaran yang digunakan itu adalah pemancaran sektor ya. Di sini kita bisa kelihatan seperti yang dipakai pada teknologi sekarang, teknologi seluler itu mereka semuanya itu menggunakan teknologi sektoral. Jadi dari satu pemancar atau BTS ini dipancarkan sektoril ke beberapa area seperti itu. Nah, teknologi sektoral ini akan kurang baik apabila diaplikasikan untuk gelombang milimeter karena apa tadi terkait karakteristiknya yang dia itu mudah teredam ya. Jadi untuk teknologi millimeter wave ini dia itu sebaiknya menggunakan beamforming ya. Apa itu beamforming? Beamforming itu adalah kita memfokuskan satu pancaran ke arah tertentu ya. Sehingga dengan daya yang kecil kita bisa dapatkan gain atau pancaran yang jauh. Nah, ini tadi menjadi salah satu solusi atas kekurangan dari gelombang milimeter. Dengan adanya beamforming ini kita power kecil tapi gain-nya dengan gain yang tinggi ini walaupun redamannya tinggi ini kita akan bisa dapatkan jarak pancaran yang lebih jauh atau sesuai yang diharapkan seperti itu. Berarti untuk pola radiasi untuk gelombang milimeter ini lebih baik di main beamforming ya, Mas Jun ya, Ya, daripada betul. untuk sektoral antena array. Ya, betul seperti Oke. itu. Nah, karena dari kita lanjut ke intelligent reflecting surface. Nah, bisa dijelaskan Mas Jun, apa sih itu intelligent reflecting surface itu? Ya, jadi tadi dari pengembangan terkait beamforming ya ini sekarang ini kita teknologi itu adanya intelligent reflecting surface yang mana ini adalah teknologi baru ya yang mana satu BTS ya atau pemancar gitu ya. Kita itu bisa mengkontrol apabila misalkan di sini ada blocking ya kita bisa lihat misalkan blocking suatu bangunan atau apa gitu ya. Nah, di sini kita bisa buat antena yang mana ini kita bisa kontrol ketika usernya itu posisinya di mana ya, misalkan posisi di sini. Nah, si BTS ini dia akan mengontrol si RIS ya atau Intelligent Reflecting Surface ini sehingga ketika terjadi blocking dia itu tetap akan bisa memancarkan ke user gitu seperti itu. Nah, di sini memang ada beberapa tipe ya. Ini salah satu contohnya itu adalah RIS yang buat beamforming sama yang apa namanya itu dia itu sektor. Jadi sektor di sini itu dia itu beberapa user yang berdekatan jadi dipancarkan satu gelombang gitu ya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya kan tadi Mas Juwanto udah jelasin tentang pola radiasinya, terus udah jelasin tentang intelligent reflecting surface-nya, kita juga udah tahu tadi di awal tentang apa itu millimeter wave. Nah, aplikasi gelombang millimeter wave ini yang udah digunakan apa aja sih Mas Jun? Nah, ini memang beberapa masih kita masih diteliti ya oleh para peneliti. Ini ada beberapa yang saya akan tampilkan. Yang pertama itu adalah aplikasi millimeter wave untuk wireless biometric individual identification ya. Jadi sekarang ini kita banyak terkait security ya, security terkait kita mau masuk gedung atau masuk area gitu kan kita kebanyakan kita itu screening biasanya itu kan sidik jari ya. Yang mana sidik jari itu mudah ditiru karena sudah beberapa
kita itu mudah ya. Jadi misalkan sidik jari tangan itu kita bisa bikin dari semacam bahan silikon gitu, yang mana ketika kita sampling sidik jari kita, terus kita lekatkan di silikon itu, nah silikon itu akan bisa kita gunakan untuk sebagai password kode gitu. Nah sekarang ini lagi dikembangkan semacam penggunaan gelombang milimeter yang mana kita itu difungsikan untuk akses ya. Akses di sini itu yaitu di sini salah satu penelitian oleh Diris Kaitin AMI di tahun 2017 ya. Di sini mencoba membuat satu security system yang mana menggunakan gelombang milimeter itu di frekuensi 50 sampai 70 GHz ya. Nah, di sini secara teori ya, jadi kita bisa lihat ya. Jadi sebuah tangan ini ditempelkan di dalam alat ini. Nah, di alat ini itu akan dipancarkan gelombang dengan frekuensi 50 sampai 70 GHz. Nah, di sini akan kita lihat atau kita ukur dari faktor refleksi atau bisa dibilang itu S11 ya. Ini adalah faktor refleksi. Jadi ketika kita tembak frekuensi 50 GHz, nah dia itu faktor refleksinya seperti apa gitu. Nah di sini kelihatan ya, jadi grafik ya, grafik dari beberapa user itu menampilkan faktor refleksi atau pembacaan dari sidik jari atau ini tangannya, dari tangannya. Nah di sini kita bisa lihat bahwa dari hasil uji cobanya kita di sini ada 5 orang ya. Dari 5 orang ini kita bisa lihat di orang pertama ini untuk pembacaannya itu keakurasiannya di 86%, terus di orang kedua ini 87%, di orang ketiga ini 94%, orang keempat ini 100%, dan orang kelima ini 95%. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa gelombang milimeter wave ini sangat efektif ya untuk screening ya, untuk screening terkait identifikasi orang gitu. Seperti itu. Nah, kita bisa lihat ya tadi Mas Jun, di hasilnya itu di atas 80% semuanya ya. Jadi, secara teori, secara ilmiah juga udah terbukti kalau millimeter wave ini bisa digunakan untuk mengidentifikasi, gitu. Untuk selanjutnya kita lihat itu kan, aplikasi gelombang millimeter wave itu ada di Intelligent Transportation System. Bisa jelaskan Mas Jun, penggunaannya ini bagaimana? Ya, jadi sekarang ini kan teknologi IoT sangat berkembang pesat ya. Jadi IoT sendiri itu sekarang ini banyak dimanfaatkan untuk teknologi otomotif ya, khususnya untuk mobil-mobil yang tanpa kemudi ya. Di sini memang secara umum itu ada beberapa sensor yang dilekatkan di dalam mobil, yaitu baik sensor jarak jauh atau SRR ya, yaitu sensor ring radar, ataupun sensor jarak dekat atau sensor ring radar jarak pendek, short ring radar. Nah, di sini memang sensor-sensor ini dipasang pada otomotif difungsikan supaya ketika mobil ini melaju di jalan itu akan mendeteksi kemungkinan terjadinya kecelakaan ya, atau bertabrakan dengan kendaraan yang lain seperti itu. Nah, pada penelitian yang dilakukan oleh Gisor ya, ini memanfaatkan gelombang millimeter wave di frekuensi 24,5, 26,5, dan 79 GHz. Ini difungsikan untuk sensor short range radar. Karena kenapa? Tadi dijelaskan bahwa gelombang milimeter ini dia itu memiliki jarak panjang yang pendek. Jadi ini sangat tepat digunakan untuk aplikasi sensor jarak dekat seperti itu. Terus kemudian secara kecepatan atau bandwidth gelombang milimeter ini memiliki throughput yang tinggi dan dengan frekuensinya tinggi sehingga daya tangkapnya ini akan menjadi cepat. Jadi sangat tepat untuk digunakan pada teknologi mobil tanpa awak seperti itu. Oke, berarti ini udah diaplikasikan di mobil tanpa awak ya Mas Jun ya sih? Ya, ini sih masih dalam tahap penelitian juga sih, seperti itu sih Mbak Christine. Oke.
Selanjutnya di aplikasi gelombang milimeter wave itu kita ada tahu tentang mobile hotspot network system atau yang sering kita sebut high speed mobile hotspot network system untuk high speed railway communication. Nah, ini gimana Mas Jun? Ya, jadi sekarang ini kan teknologi kereta itu kan kita sudah berkembang menjadi kereta cepat ya Mbak Christine, yang mana kecepatan lajunya itu sudah melebihi dari 300 kilometer per jam atau bahkan ada yang sampai 400 kilometer per jam. Nah, pada perkembangan sekarang ini kan kita teknologi komunikasi ya seperti gadget yang lainnya, walaupun kita kondisi di dalam kereta kan tetap memerlukan yang namanya akses jaringan internet seperti itu. Nah, ketika kita menggunakan sistem WiFi yang sekarang dipakai atau biasa itu, ketika kita berkendara dengan kecepatan tinggi ini akan terjadi kehilangan jaringan ya, atau kehilangan sinyal gitu, karena kecepatan dari laju kendaraannya yang sangat cepat. Nah, di sini dikembangkan satu metode ya, satu metode yang menggunakan gelombang millimeter wave, yang mana di sini diuji cobakan di mana ini, Korea ya, pada tahun 2016 oleh Choi Sung-fo, yaitu di kereta cepat, yaitu dengan cara memasang beberapa hotspot ya, beberapa hotspot. Terus kemudian di sini diuji cobakan dengan frekuensi yang dipakai itu di 31,5 GHz sampai 32 GHz. Nah, di sini secara jaringan yang dipakai itu ya, yaitu secara simulasinya itu kita pasang 2 buah antena ya, di buah antena di railway. Terus kemudian ada juga BTS-BTS-nya ya, yaitu yang posisinya itu yang di luar kereta seperti itu. Nah, ketika ini kereta melaju dengan di sini itu diukur dengan dua kecepatan, yaitu kecepatan 120 dan kecepatan 400 km. Nah, di sini untuk modulasi dicoba menggunakan 3 modulasi, yaitu modulasi QPSK, yang kedua 16 QAM, yang ketiga itu 64 QAM. Dari hasil uji coba yang dilakukan, di sini didapati bahwa ketika menggunakan QPSK ya, ini bahwa bandwidth dari kereta itu pada saat kecepatan di 120 ataupun di 400 ini didapat sekitar 180 megabit per second. Nah, di sini kita bisa lihat di grafiknya ya. Di sini itu adalah gain yang dipakai itu sampai dengan 20 dBm. Di sini itu grafik yang di vertikalnya itu adalah throughput atau kecepatan yang didapat. Nah, dari hasil uji coba di sini yang paling besar itu didapatkan untuk throughput-nya itu sekitar 500 Mbps. Ini pada kecepatan 400 ataupun 120 km per jam dengan modulasi 64 QAM ya. Seperti itu Mbak Christine. Oke, berarti ini udah diaplikasikan untuk kereta cepat ya Mas Jun, dan hasilnya pun baik ya? Ya, ini Nah, sih masih tahap uji coba sih seperti itu Mbak Christine. Kalau di Indonesia sendiri gimana Mas Jun? Apa udah diaplikasikan belum ya? Kalau Nah, sekarang ini kalau untuk Indonesia sendiri memang untuk gelombang milimeter wave sih masih belum banyak difungsikan, karena memang secara peraturan bahwa frekuensi milimeter wave sekarang ini difungsikan untuk komunikasi satelit ya. Dari hasil peraturan yang terbaru yaitu Undang-Undang Cipta Kerja, memang dikeluarkan beberapa frekuensi milimeter wave difungsikan untuk teknologi jaringan seluler. Nah, memang kemarin tuh masih dalam tahap pernah dilakukan lelang ya terhadap frekuensi itu, tapi memang isunya sih secara isu memang masih dibatalkan seperti itu sih. Nah, memang terkait dengan millimeter wave ini ya, itu berikutnya itu ada aplikasi juga yang tadi kaitannya dengan seluler, yaitu mengenai wireless LAN, Mbak Christine. Jadi secara standar wireless LAN sendiri itu kan perkembangannya memang ada beberapa kali perkembangan ya, yaitu dari tahun 1997 itu yaitu IEEE 802.11 ya. Ini penggunaan frekuensinya 2,4 GHz.
Nah, di sini kita bisa lihat ya, itu maksimum rate-nya itu di 2 Mbps. Terus di tahun 1999 itu dengan standar IEEE 802.11a dengan penggunaan frekuensi 5 GHz ya, ini didapatkan throughput itu di 54 Mbps. Terus di IEEE 802.11b itu dengan frekuensi 2,4 GHz didapatkan throughput maksimum rate-nya itu di 14 Mbps. Nah, yang terakhir itu terkait wireless LAN memang adanya yaitu standar IEEE 802.11ad yaitu diluncurkan tahun 2013 ya, ini menggunakan frekuensi 60 GHz. Nah, tadi pertanyaan Mbak Christine ya terkait frekuensi 60 GHz. Nah, secara peraturan 60 GHz ini adalah frekuensi yang unlicensed. Unlicensed di sini yang dimaksud adalah ketika kita memakai frekuensi tersebut, kita dibebaskan tanpa menggunakan izin seperti itu. Jadi memang pengembangan teknologi-teknologi di frekuensi 60 GHz di sini sangat pesat ya. Nah, ini yang sekarang dikembangkan yaitu teknologi WiGig ya, atau wireless gigabit ya. Nah, wireless gigabit ini memang ada beberapa keuntungan atau kelebihan yang mana dijanjikan bahwa kecepatan transfer data itu sampai dengan gigabit per second. Di sini bisa didapat sekitar 4,6 sampai 7 gigabit per second. Nah, secara pembagian spektrum frekuensi 60 GHz sendiri untuk WiGig ini ada empat kanal ya, yaitu kanal 1 di frekuensi 57,24 giga sampai 59,4 giga. Terus di kanal kedua di frekuensi 59,4 sampai frekuensi 61,5. Terus di kanal 3 di frekuensi 63,5 sampai 63,7 dan di kanal 4 di frekuensi 63,7 sampai 65,8. Nah, di sini adalah satu kanal ya standar ATU untuk frekuensi unlicensed dari frekuensi 57 sampai sekitar 66 GHz. Seperti itu Mbak Christine. Oke, di yang sebelumnya Mas Jun. Oke, di sini bisa kita lihat kalau karakteristik gelombang milimeter wave ini cocok dengan apa yang sudah disebutkan di awal, di mana dia mampu mentransfer data dengan kecepatan gigabit per second. Kita bisa lihat di 60 GHz itu bisa mentransfer dari 4,6 sampai 7 gigabit per second ya Mas Jun. Ya, betul. Oke, Itu. selanjutnya ini mungkin yang paling lagi hebohnya di aplikasi gelombang milimeter itu adalah jaringan generasi kelima atau 5G. Nah, ini bisa dijelaskan Mas Jun, soalnya pasti teman-teman pada senang nih topik yang 5G nih. Ya memang terakhir itu dari pengembangan milimeter wave itu adalah generasi kelima ya, itu untuk seluler yaitu atau orang bilang itu 5G ya. Memang saat ini kondisi di Indonesia untuk 5G ini belum banyak dikembangkan atau baru taraf uji coba kemarin diuji cobakan oleh beberapa provider ya, yaitu Telkomsel, XL dan satu lagi apa saya lupa itu pada saat acara Asian Games ya. Nah, di sini di Indonesia karena belum banyak dikembangkan juga karena terkait satu perundang-undangan yaitu juga masih belum jelas ya terkait pemakaian frekuensi. Terus yang kedua itu terkait pemerataan teknologi 5G sendiri. Pemerataan 4G. Nah, kondisi sekarang ini di Indonesia itu pemerataan teknologi 4G ini belum merata. Jadi masih ada beberapa daerah yang belum menikmati teknologi untuk 4G. Jadi kayaknya sih masih lama ya akan dikembangkan untuk teknologi 5G-nya seperti itu. Namun di beberapa negara ya itu sudah dikembangkan bahwa saat ini sudah dipakai ya teknologi 5G yaitu baik itu riset terus pengetesan atau trial ya, terus ada juga yang sudah dikomersilkan seperti itu. Nah, bisa kita lihat beberapa contoh negara yaitu seperti Korea Selatan. Ini di sini untuk penelitinya yaitu dari SK Telkom, terus LG Ulplus, terus Korea Telkom. Nah, di sini mengembangkan teknologi 5G
Nah, ini bahkan sekarang ini sudah dikomersilkan gitu ya, seperti itu. Terus di tahun 2018 juga dipakai juga untuk Olympic Winter Games ya, di wilayah Pincang. Pingsang ya, seperti itu. Terus di Cina ini juga sama, 5G ini saat ini lagi dikembangkan dan sudah dipakai. Ini dikembangkan oleh 5G China Mobile ya. Nah, di sini bekerja sama dengan ZTE. Ini teknologi yang digunakan yaitu Massive MIMO ya, dengan menggunakan dipasang pada BTS. Nah, ini launching pada tahun 2017, terus kemudian pada sampai sekarang ini sudah dipakai untuk teknologi telepon ya, seperti itu. Terus yang berikutnya yaitu di negara Amerika itu ada beberapa peneliti ya atau pengembang, yaitu dari 5G Verizon, terus AT&T, T-Mobile USA, 5G Sprint, 5G Google, 5G Facebook. Nah, ini terkait risetnya ini dikembangkan Qualcomm Teknologi ya. Ini untuk mobile connection dengan kecepatan 1 gigabit per second. Terus ada juga Ericsson ya. Ericsson ini melakukan testing di Atlanta ya. Terus untuk T-Mobile juga melakukan testing. Nah, ini saat ini di Amerika sudah dikomersilkan ya gelombang milimeter atau 5G ini dengan beberapa frekuensi yaitu 2,5 gigahertz seperti itu. Terus berikutnya di Jepang. Di Jepang ini juga sedang dikembangkan teknologi 5G, dikembangkan oleh 5G Entity Docomo. Terus memang saat ini masih sampai dengan tahap uji coba ya, belum dikomersilkan seperti itu. Terus di Rusia juga sama dikembangkan oleh 5G Megaphone, 5G Rostelephone, 5G MTS, 5G Vimpelcom. Ini juga sama masih tahap uji coba seperti itu. Terus di Yuki juga sama. Ini sekarang ini dikembangkan dan di launching tahun 2019 ya. 2019 ini sudah di launching penggunaan 5G di Yuki seperti itu. Terus di negara Spain ini juga dikembangkan oleh 5G lab testing telepon IKZTE ya. Nah, ini bekerjasama dengan Huawei, ini juga udah launching ya dengan menggunakan perangkat Vodafone atau dan dari Huawei. Seperti itu. Berarti kita bisa lihat ya Mas Jun, yang sudah mengkomersilkan 5G ini ada South Korea, ada China, terus ada USA, ada UK dan Spain. Sedangkan untuk Jepang, Rusia itu masih tahap penelitian dan rata-rata yang udah komersil ini mulai mengkomersilkan itu di tahun 2019 ya Mas Jun ya. Ya, betul seperti itu. Nah, untuk mungkin next. Nah, untuk selanjutnya mungkin ini kesimpulan kali Mas Jun. Apa sih perbandingan teknologi milimeter ini dengan beberapa teknologi nirkabel yang kita gunakan sekarang? Ya, jadi ini di sini memang ada beberapa pengembangan juga ya terkait teknologi nirkabel itu ada sekarang juga dikembangkan teknologi bukan lagi millimeter wave ya, ini ada teknologi terahertz band ya. Nah, di sini ada perbandingannya kita bisa lihat bahwa gelombang millimeter wave ini adalah salah satu bagian atau gelombang yang memiliki kecepatan yang tinggi ya, yaitu tadi dengan panjang gelombang 1 mili sampai 10 milimeter, ini dengan frekuensi 30 sampai 30 GHz. Di sini ada beberapa perbandingan, yaitu kita bisa lihat ini teknologi millimeter wave terhadap terahertz band, infrared, VLC. VLC ini adalah teknologi cahaya ya.
teknologi cahaya dan terus teknologi dengan menggunakan ultraviolet seperti itu. Terus secara pengembangan band juga ya di sini kita bisa lihat untuk millimeter wave terhadap teknologi sekarang atau microwave band ya. Microwave band sekarang ini kan dipakai gelombang di frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa throughput atau data rate dari millimeter wave itu bisa didapat di 4 gigabit per second. Kalau teknologi yang sekarang itu di sekitar 600 megabit per second. Nah, untuk bandwidth sendiri, kalau microwave itu di 40 MHz, kalau millimeter wave itu sekitar 2 GHz. Seperti itu. Terus terhadap terahertz band ya, ini frekuensi di atas 300 GHz ini memang kecepatannya dia sampai di atas 100 gigabit per second gitu. Nah, di sini juga ada beberapa antena yang digunakan ya. Ini yang terkait untuk penggunaan milimeter ini menggunakan medium direktivitas ini di 15 sampai 25 dpi. Terus untuk kalau teknologi yang sekarang itu masih menggunakan omnidireksional di kurang lebih 3 dpi. Seperti itu, Pak Christine. Oke, tadi kita bahas tentang apa itu millimeter wave, terus spektrum frekuensi radio, perkembangan teknologi nirkabel. Kita juga udah mengetahui karakteristik pita frekuensi milimeter, dan kita juga tahu tadi tentang pola radiasi. Nah, dan aplikasi. Bisa dibuatkan kesimpulan nggak, Mas Jun, tentang diskusi kita kali ini? Ya, jadi kita bisa tarik kesimpulan ya bahwa teknologi milimeter ini memang saat ini lagi salah satu frekuensi gelombang yang sedang dikembangkan, baik bukan hanya satu negara, tapi hampir seluruh negara di dunia, karena memang ada beberapa hal yang bisa didapat, yaitu tadi terkait data rate ya, kita bisa dapatkan kecepatan yang tinggi hingga gigabit per second. Terus faktor yang kedua itu adalah untuk penggunaan pita frekuensi sendiri saat ini pita frekuensi microwave ya, microwave ke bawah atau di bawah 2,4 GHz itu saat ini pemakaiannya cukup padat seperti itu. Jadi untuk pemakaian frekuensi millimeter wave sendiri saat ini masih banyak kosong ya frekuensinya ini. Jadi sangat memungkinkan sekali teknologi baru akan berkembang atau menggunakan frekuensi millimeter wave itu, seperti itu, Mbak Christine. Oke, terima kasih Mas Jun sudah memberikan ilmu dan men-share ilmunya. Ini mohon izin Prof dan Bu Mai dan teman-teman, ini adalah referensi yang kita pakai dalam diskusi kali ini. Dan jika ada pertanyaan, bukan pertanyaan sih, lebih ke diskusi, kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih Pak Juwanto dan Bu Christine atas presentasi tentang millimeter wave ya. Jadi saya melihat Anda telah mengeluarkan effort yang ngumpulin sumber bacaan dari mulai di sini mungkin rekomendasi dari ITU dari pemerintah Indonesia, kemudian beberapa bahan bacaan dari sumber primer lainnya. Kemudian tadi ada beberapa slide yang menarik ya, paling nggak pertama warna-warni gitu, jadi menimbulkan senang kita melihatnya. Ya, tulisannya juga nggak terlalu kecil lah ya. Jadi memang penting pertama kita menampilkan ya, karena kita masih belajar semua. Secara akademis itu teman-teman itu ya kalau presentasi pakai slide. Ya. Kecuali CEO lah, kalau CEO itu yang pembicara di TED ya. TED itu nggak pakai slide mereka karena rata-rata levelnya udah hebat. Tapi kalau kita yang masih belajar menggunakan slide ya, jadi slide yang baik, slide yang akan menuntun kita sendiri sebagai pembicara dan audiens
Jadi audiens akan memperhatikan slide itu. Kadang-kadang juga slide-nya yang dilihatin, bukan kitanya yang didengeri. Ya. Kemudian juga Anda berdua berusaha untuk memberikan presentasi yang enak gitu ya, secara interaktif tadi seolah-olah kayak dua pakar yang lagi ngobrol. Ya. Nah, jadi pakai cara yang beda dengan pakem yang ada. Kalau presentasi mahasiswa kan biasanya atau presentasi dosen tuh biasanya ya udah itu aja ya. Tapi Anda berusaha seperti lagi di mata najwa gitu. Terima kasih atas usahanya. Mungkin ada komentar atau ya nggak apa-apa pertanyaan-pertanyaan yang nanti mungkin ada yang jawab. Silakan teman-teman. Ya, Mas Aldi mau bicara. Oke. Mau ini aja menanggapi aja Prof terkait implementasi 60 giga untuk jaringan point to point ya, atau 802.11 AD. Ya kalau ini kalau saya lihat dari beberapa vendor yang sudah mengeluarkan perangkat itu, memang ada hal yang cukup menarik Prof. Di satu sisi dia menawarkan kecepatan yang tinggi untuk wireless, bisa sampai 1 GHz. Tapi di satu sisi lain itu hanya bisa melayani jarak di bawah 2 km. Ini sebenarnya solusi ini sudah sangat dinantikan oleh pengguna-pengguna jaringan wireless, terutama untuk di area perkebunan atau di area pertambangan yang secara infrastruktur jaringan terutama seluler itu masih belum maksimal di sana gitu. Nah ini menurut saya menjadi suatu hal yang menarik. Mungkin untuk riset ke depan ya mudah-mudahan 60 giga ini bisa melayani jarak yang seperti radio biasa gitu. Jadi bisa di atas 2 km. Nah, ini mungkin ada pertanyaan untuk Mas Juwanto terkait tadi atmosfer ya, redaman atmosfer. Nah, ini yang sepengetahuan saya bahwa millimeter wave ini kan memang dia tidak bisa melayani jarak yang jauh, artinya hanya jarak beberapa kilo ya dia langsung habis gitu. Nah ini kalau boleh tahu atmosfernya ini apakah atmosfer yang seperti troposfer atau ionosfer, atau atmosfer ini maksudnya adalah udara gitu, maksudnya jaringan udara di bawah ini gitu. Terus itu aja sih Prof, pertanyaan mungkin kalau terkait ya tadi yang 60 giga mungkin benar kata Mas Juwanto bahwa secara teknologi kita sudah ada tapi regulasinya yang belum ada gitu. Jadi 60 giga ini secara regulasi memang masih belum memungkinkan untuk kita implement teknologi terutama WiGig gitu. Seperti itu aja sih. Terima kasih Prof. Mas Juwanto. Baik, izin menanggapi ya Mas Aldi ya. Jadi ini saya tampilkan lagi terkait redaman atmosfer ya. Ini yang saya baca di ITU bahwasanya di sini itu adalah redaman terhadap kondisi udara ya. Udara di sini itu ada beberapa faktor yaitu oksigen ya, kandungan oksigen, dan satu lagi itu saya lupa kandungan apa gitu. Di sini sebelah kiri ya. Bentar. Ini ada beberapa warna ya, yaitu ada warna merah, warna biru. Nah di sini ini adalah kondisi udara ya. Jadi di sini kan ada udara kering yang warna merah ya, atau dry air. Terus yang di sini itu adalah kondisi normal atau water vapor gitu. Nah di sini kita bisa lihat bahwa redamannya itu seperti ini ya di grafik ini gitu. Jadi tadi terkait pertanyaan Mas Aldi, jadi di sini itu adalah terhadap udara ya, jadi bukan atmosfer luar angkasa seperti itu, Mas Aldi.
ya menarik juga 60 giga ini kan dicanangkan akan menjadi suatu solusi ke depan ya. Tapi kalau kita lihat dari apa nih namanya, atenuasinya malah 60 giga ini cukup tinggi ya Pak Ketu ya, dibanding frekuensi-frekuensi yang lain gitu. Nah ini menjadi menarik gitu. Kenapa kita milih frekuensi yang secara atenuasi dB per kilometernya itu paling tinggi gitu. Ya kayak gitu sih maksudnya, menarik juga ya. Mudah-mudahan riset ke depan ini mungkin ya di bawah misalkan apakah frekuensi sebelahnya 60 giga gitu. Jadi ya bisa memberikan suatu layanan high throughput bagi ya terutama di Indonesia ini kawasan-kawasan yang masih terhitung 3T atau mungkin area pertambangan atau perkebunan sih. Itu mungkin ini menariknya gitu kenapa 63 ini dipilih. Jadi nih Mas Aldi, kenapa dipakai? Ya karena memang diinginkan. Ya, jadi dalam beberapa aplikasi teknik atau perkembangan engineering yang ada sejak ratusan atau sejak 200-an tahun ya, atau mungkin sejak manusia itu ada, kita itu sering dalam menjalankan tugas sebagai manusia untuk mencari solusi itu menggunakan 1-2 hal dan seringkali terhambat oleh sesuatu yang datang dari alam. Ya, yang datang dari alam itu seringkali ya kita terima sebagai penghambat. Mungkin ingat ya ketika saya membahas MIMO, ya ketika saya membahas MIMO itu masalah terbesarnya adalah scattering. Masalah terbesarnya adalah multipath. Ya, dan itu selalu jadi masalah. Selalu bagaimana kita ingin menemukan atau mencari solusi untuk melawan multipath. Ya, tetapi akhirnya ternyata teknologi MIMO itu exploit ya, justru membutuhkan multipath. Ini menarik sekali. Kemudian juga di beberapa teknik lainnya itu kalau Anda belajar teknik gelombang mikro ya, itu ada saluran transmisi yang namanya microstrip. Ya, ada saluran transmisi yang namanya koaksial, waveguide, fiber optik ya. Ada yang namanya microstrip. Nah, microstrip ini adalah saluran transmisi yang open. Open itu selalu kaitannya dengan gelombang yang merambat di sepanjang saluran transmisi itu akan keluar, lompat dari saluran transmisinya, menghilang. Ya, sehingga akan menambah loss. Nah, selalu para ilmuwan itu berusaha ingin mereduksi loss itu. Tetapi datanglah seorang ilmuwan yang cerdas justru exploit bahwa saluran transmisi tersebut bisa jadi antena malah, ya sama juga kayak leaky feeder ya. Leaky feeder itu sempat dipakai sebagai antena untuk mensuplai tunnel terowongan ya. Itu karena ada kondisi-kondisi ternyata ya kurang lebih seperti itu. Nah sekarang ketika melihat kurva tadi yang ditampilkan Pak Joanto, itu given dari alam. Itu yang Maha Kuasa ngasih itu gitu. Jadi ya mau apa lagi kita kan gitu. Nah, kita selalu berusaha gimana supaya begini, tapi datanglah orang dengan ide kalau ada atenuasi yang super tinggi, maka kita akan manfaatkan aplikasinya short range. Jadi memang 60 giga itu tidak dikonsepkan untuk long range. Ya bahkan kata-kata 2 kilo itu udah jauh banget itu 2 kilo. Saya ngebayangkan paling cuma 10 meter. Mungkin 100 meter, kayaknya enggak deh. Karena tadi di salah satu slide-nya ditampilkan path loss untuk 10 meter itu sudah 88 dB ya. Jadi memang ini luar biasa dan memang akhirnya begitu. 60 giga, tepat pada saat 60 giga itu pada kondisi ya, Mbak Kristen, pada kondisi tadi istilahnya dry air, ya udara kering, itu terjadi resonansi. Saya nggak begitu ingat resonansi apa ya, apa resonansi oksigen atau apa. Jadi oksigen dan segala macam gas itu mempunyai bentuk-bentuk tertentu yang ukurannya entah apa seperti apa.
Dan memang ketika gelombang melewati dia, itu akan terjadi resonansi ketika panjang gelombangnya, apa sepersekiannya, apa sekian kalinya dari ukuran benda tersebut. Nah, jadi terjadi resonansi, dan kebetulan resonansi itu memberikan efek, kalau tidak transmisinya maksimum, ya transmisinya minimum. Itu kemungkinannya. Jadi kita belajar dulu ya, ketika belajar rangkaian resonansi serial dengan paralel, itu ketika pada frekuensi resonansi bisa jadi impedansinya maksimal atau impedansinya minimal. Ya, jadi kemungkinannya dua. Bisa jadi transmisinya maksimal, maka kita memanfaatkan dia untuk transmission. Ketika transmisinya minimal, maka kita akan manfaatkan dia untuk menghalangi. Nah, kebetulan di sini transmissionnya minimal, ya karena faktor atenuasinya maksimal. Maka kita manfaatkan mau tidak mau untuk short range. Ya, jadi sengaja dibuat gelombangnya itu mengalami atenuasi yang super besar, sehingga gelombangnya akan menjadi sangat-sangat kecil ketika jarak tempuhnya katakanlah di atas 10 meter, 20 meter. Sehingga di tempat itu, setelah reuse distance tersebut, kita bisa pakai lagi tepat frekuensi yang sama. Ya, jadi itu indahnya atau filosofi dari atenuasi yang tinggi. Prinsipnya bagi seorang insinyur, apapun kita manfaatkan buat kemaslahatan bersama. Ya, jadi bagi seorang insinyur, ya tidak ada yang tidak mungkin. Ketika saat ini belum mungkin, ya kita harus mikir lagi. Ya, jadi selalu visioner ya, kalau yang saya bilang itu di quotes yang pernah saya tampilkan di awal, you cannot create something if you cannot imagine it. Jadi imagine yang saat ini belum mungkin, barangkali ternyata kita belum melihat, mata kita belum terbuka, pikiran kita belum terbuka. Ya, jadi selalu kita, wah saya kok saya dihambat. Ya, ternyata hambatan itu justru jadi peluang kita untuk membuat aplikasi baru. Gitu mungkin. Dan menariknya tadi di slide-nya Pak Juwanto, di slide sebelah kanan itu yang tidak terlalu disinggung, itu kaitannya dengan curah hujan. Ya, dengan curah hujan. Jadi kita lihat, jika curah hujannya tinggi, itu atenuasinya nambah. Kurvanya makin naik ke atas itu ketika milimeternya, level intensitas hujan ya naik. Nah, itu pertanyaannya, apakah Indonesia masuk kategori yang atas, bawah, tengah? Karena nanti implikasinya tuh tegas sekali. Contohnya aplikasi satelit. Di beberapa negara dia jalan, di Indonesia nggak jalan. Makanya dipakai band yang lain di Indonesia. Ya, dan yang menariknya adalah Indonesia ini negara besar. Penduduknya banyak, itu potensi pasarnya besar, akan menjadi daya tarik yang besar juga untuk semua jenis pasar. Itu aja dari saya. Makasih. Silakan. Yang lainnya bisa komentar atau menambahkan, bertanya. Mas Juwanto, Mbak Christine, Pak Prof. Multi, silakan. Izin bertanya terkait dengan tadi yang Mas Juwanto dan Mbak Christine sampaikan. Menarik sebenarnya beberapa bahasan terkait dengan implementasi dari millimeter wave ini ya, terutama yang saya ingin lihat di salah satu implementasinya, yaitu terkait dengan tadi ada semacam rencana ke depan untuk mengganti biometrik dengan millimeter wave, begitu ya Mas ya. Ada satu slide tadi menjelaskan mengenai hal tersebut gitu. Hanya saja yang saya pahami bahwa ketika kita berbicara mengenai biometrik, atau mungkin yang tadi sempat disinggung itu adalah fingerprint misalkan seperti itu kan ada ID yang disimpan, ada karakter, ada uniknya lah, ada unik ID yang ada di situ gitu. Lalu juga ketika kita berbicara mengenai proses pengenalan sebuah objek, itu pasti kan ada sesuatu yang harus dikenali terlebih dahulu seperti itu. Nah, pertanyaannya ketika tadi Mas Juwanto dan Mbak Christine membawa tren millimeter wave ini akan digunakan untuk proses identifikasi, apakah memang itu bisa menjadi sesuatu yang yang bisa dibilang
visible gitu, karena di satu sisi kita berbicara mengenai millimeter wave, biasanya yang kita bahas di sana adalah kekuatannya adalah di data rate-nya misalkan seperti itu. Nah, kalau kita berbicara mengenai kekurangan biometrik yang tadi Mas Juwanto sempat singgung bahwa bisa digandakan, ya memang pasti ada beberapa cara-cara lah untuk menggandakan hal-hal tersebut gitu. Tetapi kalau kita berbicara mengenai yang paling bagus yang mana sih? Mungkin sampai saat ini kalau saya pribadi melihat bahwa biometrik adalah suatu proses identifikasi yang paling aman sebenarnya, karena sifat keunikan dari masing-masing, entah itu retina mata, entah itu sidik jari dan yang lain-lainnya, itu pasti akan memiliki keunikan yang akan sangat susah untuk diduplikasi walaupun mungkin bisa seperti itu. Nah, pertanyaan saya, apakah memang trennya ke arah situ, Mas, untuk proses implementasi millimeter wave ini gitu? Ya, jadi izin menjawab ya, Mas Kausar. Jadi ini dari literatur ya yang saya baca, memang saat ini tuh ini lagi proses atau tahap pengembangan ya. Jadi memang untuk aplikasinya sendiri itu belum ada gitu. Jadi kenapa memilih milimeter ini? Jadi memang terkait akan identifikasi biometrik yang saat ini itu masih ada beberapa celah kekurangan gitu ya. Yang salah satunya itu tadi kan mudah digandakan gitu. Karena memang kita bisa lihat dan memang itu real ya, karena seperti saya sendiri pun misalkan di perusahaan ya, misalkan kita absensi masuk kantor itu ada tuh beberapa orang yang dia itu bisa bikin tuh Mas Kausar untuk jari ya, semacam jari bikinan gitu, yang dia itu mengkopikan dari sidik jari yang punya kita gitu. Itu udah banyak dipakai seperti itu. Jadi makanya dikembangkanlah gelombang milimeter ini, karena memang setiap orang itu kan punya, tadi kan memang sidik jari itu adalah satu yang genetik yang langka ya, kelangkaan. Tapi memang ini kita teliti lebih dalam lagi ya. Jadi sebenarnya kalau yang saya baca itu di situ tuh akan membaca lapisan kulit. Jadi lapisan kulit sendiri itu kan ada 3 lapis ya. Jadi lapisan luar, lapisan tengah, middle, atau lapisan paling dalam. Nah, setiap orang ini mempunyai lapisan kulit yang berbeda-beda, dan itu juga salah satu yang bisa dibilang juga nggak bisa maksudnya berbeda satu orang dengan yang lainnya gitu. Jadi dari situ makanya kita kembangkan, karena itu juga salah satu ini juga ya, yang nggak double ya gitu. Jadi itu sih yang saat ini dikembangkan, seperti itu sih Mas Kausar. Jadi sama-sama sih, ini juga sama-sama kita juga ngambilnya dari hal atau sesuatu yang berbeda gitu satu orang dengan yang lainnya, seperti itu sih. Jadi sebenarnya itu ada lebih ke arah medianya atau ke arah objeknya, Mas? Karena kalau kita berbicara mengenai millimeter wave ini kan bisa dibilang hanya medianya kan ya, gitu ya. Jadi proses identifikasinya pasti nantinya akan tetap menggunakan biometrik misalkan seperti itu, atau seperti apa gitu? Mungkin perlu ditampilkan lagi kali slide-nya. Oh iya. Slide ke-9 kayaknya, Mas. Ya. Ya ini ya. Jadi gini Mas Kausar, jadi di sini memang kalau identifikasi biometrik kan dia itu membaca permukaan kulit ya. Jadi yang direkam itu kan adalah bentuk dari sidik jarinya ini, Mas. Ini kan ada bentuk sidik jari nih. Yang ini kan unik ya, tiap orang kan punya keunikan nih.
Ya kan, ini kan hanya permukaan kulit paling luar gitu, seperti itu. Jadi ini kan mudah ditiru, atau ketika kita misalkan dapat sampling sidik jari ini, sekarang ini kita bisa bikin nih sidik jari semacam ini gitu, karena kita punya cetakan atau samplingnya seperti itu. Nah, kalau teknologi milimeter ini sebenarnya milimeter itu hanyalah sebuah gelombang yang difungsikan atau ditransmisikan ya ke dalam, misalkan ini dari bawah ya, ditransmisikan ke permukaan tangan. Jadi dia itu akan mengenai tangan sendiri itu kan dia kulitnya itu ada beberapa lapisan tuh. Lapisan luar, lapisan tengah, lapisan dalam. Nah, lapisan kulit ini pun juga tiap orang itu punya keunikan gitu. Jadi tiap orang itu beda-beda, nggak sama gitu. Nah, dari situ ketika kita tembakan frekuensi milimeter, ya milimeter ini hanya media gelombangnya, dia akan memberikan faktor refleksi. Jadi jadi di teori gelombang ya, gelombang microwave ya, itu ketika kita memancarkan satu gelombang itu yang terjadi akan ada dua hal, yaitu satu merefleksi, yang satu lagi itu memancarkan lagi gitu. Nah, di sini tuh yang kita baca itu adalah faktor refleksi. Makanya di sini tuh yang dibaca itu adalah S11-nya gitu, seperti itu. Jadi ketika kita pancarkan di frekuensi 40 GHz gitu ya. Nah, dia tuh si tangan ini akan merespon, akan memberikan membalikan gelombang gitu. Seperti itu. Nah, ini yang akan ditangkap gitu. Jadi akan dibaca faktor refleksinya. Nah, dari faktor refleksinya ini dia akan menimbulkan semacam grafik karena memang dia itu menggunakan satu BEM ya. Jadi frekuensi itu dari 40 sampai 65 GHz. Jadi di sini tuh akan ke-record gitu. Akan ke-record seperti apa sih faktor refleksinya seperti itu. Nah, inilah dari faktor refleksi inilah yang akan di-save seperti itu, Mas Kausar. Jadi akan di-save, ini yang akan dijadikan patokan ya, Masnya, bukan patokan. Jadi ini akan kita save. Jadi ketika misalkan kita sampling ya, ini akan dimasukkan ke memori. Terus ketika kita misalkan kita identifikasi, nah ini sama sistemnya, dia seperti biometrik, dia akan membaca, Mas Kausar. Jadi membaca dari apa yang direkam di awal itu apakah sama atau enggak gitu. Nah, ketika ini sama ya, nanti ini akan mengeluarkan nama, misalkan di situ kita rekam yaitu nama orang, terus identifikasi lainnya gitu, nomor KTP segala macam. Nah, ini di sini akan langsung keluar karena dia akan mencocokkan jadi dari sampling yang sudah pernah direkam gitu, atau pernah dimasukkan di dalam alat scanning ini. Seperti itu, Mas Kausar. Terkait dengan errornya, ini jauh lebih bagus gitu, Mas? Jadi terkait errornya ya di sini kan ini adalah uji coba ya, uji coba terhadap 5 orang ya. 5 orang di sini dari tabel di sini itu di sini kelihatan bahwa tingkat errornya itu sangat kecil ya, karena tingkat kesamaannya itu bisa dilihat kan, ini kan ada 86%. Jadi di sini itu adalah metrik ya. Jadi ketika misalkan kita sampling kan tadi kan kita rekam, Mas. Kita rekam ya ke satu alat, semuanya ada 5 orang udah direkam. Nah, sekarang kita akan scanning nih orang pertama gitu. Orang pertama nih akan membentuk satu metrik. Nah, ini ketika kita scanning, ini dia akan mencocokkan. Dia itu ke orang pertama dia berapa persen nih. Terus ke orang kedua berapa persen dia ininya tingkat kesamaannya. Terus ke orang ketiga berapa persen. Ini yang rekamannya, Mas ya, dari rekamannya. Nah, di sini nanti akan ketahuan. Nah, ini kan ketika kita sampling di orang pertama ya, ini terhadap rekaman orang kelima, ini ada faktor kesamaan 14% di sini. Tapi di sini kan masih kecil nih. Tapi di sini ada faktor kesamaan di orang yang pertama itu 86% gitu. Jadi bisa dikatakan tingkat keakurasiannya cukup tinggi seperti itu. Saya sih belum pernah bandingin juga ya, maksudnya ketika sistem biometrik ya secara aktual pasti di sini juga ketika dia scanning itu pasti ada kesesuaian berapa persen gitu. Nggak mungkin 100% ya. 100% itu akan sesuai karena kan kondisinya kan berbeda. Misalkan kondisi pada saat perekaman itu posisi tangannya dia lagi lembab atau enggak misalkan. Nah, itu kan ketika dia kondisinya udah berbeda, faktor cuaca atau faktor lainnya itu kan akan merubah
dari faktor kesesuaian atau persentase kesamaan gitu. Jadi saya sih belum lihat ya, makanya belum bandingin gitu kalau misalkan sistem biometrik itu dia keakurasiannya berapa persen seperti itu. Karena memang ada juga bahkan biometrik itu yang saya tahu ya, itu ada orang yang dia itu enggak, jadi tangannya itu sangat halus Mas Kausar, itu kebetulan teman saya tuh ada yang dia itu pakai beberapa mesin absen itu nggak bisa kebaca itunya, si fingernya itu, si garis-garis sidik jarinya itu. Ada orang seperti itu. Jadi ya saya bilang biometrik sendiri pun juga keakurasiannya nggak yang bisa aktual banget gitu. Seperti itu sih, Mas Kausar. Ya mungkin kalau sedikit menambahkan penjelasan Mas Johanto bahwa biometrik itu kan tidak sebatas hanya untuk yang fingerprint saja. Kemungkinan ketika teknologi berbasis sidik jari saat ini memang terkadang sudah mulai deviasi dari proses scanningnya itu pun sudah banyak yang muncul. Contohnya misalkan ibu hamil ibu yang tadinya belum hamil terus 1 tahun kemudian dia ngetap lagi gitu ya di sebuah mesin sidik jari, itu terkadang memang ada deviasi juga di situ gitu. Tetapi kalau kita berbicara mengenai konteks biometrik secara umum yang tidak berbicara hanya saja terkait dengan sidik jari, mungkin juga dengan retina mata misalkan, itu kan salah satu identitas yang sangat unik gitu loh. Nah, ketika kita berbicara mengenai gelombang milimeter ini, makanya sebenarnya yang saya sangat tertarik adalah bagaimana kita bisa menjustifikasi bahwa ini tuh bagus gitu loh dibanding dengan biometrik secara umum ya, bukan hanya sekedar ngomongin sidik jari saja sih, seperti itu. Oke Mas, makasih Mas. Kayaknya bisa jadi tema riset nih Mas Kausar nih. Betul kayaknya ya, saya baru nangkep sekarang ini ketika berbicara mengenai millimeter wave untuk melihat seperti itu, konteksnya atau errornya itu sampai ke seberapa sih sebenarnya. Itu menarik banget sih untuk bisa dilihat lagi kalau kita bisa melakukan penelitian ke arah situ sih. Gitu Mas. Oke, baik, terima kasih. Ya, jadi sistem ini tetap biometrik namanya, cuma tidak menggunakan cara konvensional, tapi dengan secara wireless. Alasannya itu silakan dibaca di paper yang bersangkutan. Itu paper 2017 ya. Mungkin sudah ada juga yang mensitasi paper ini. Dan menariknya adalah setiap data yang ada di paper itu subjek buat kita debati. Ya, jadi saya rasa minggu lalu pernah saya bahas ya, tingkat kesiapterapan teknologi. Ya, kalau masih masuk paper gini, itu kemungkinan masih level 3, level 2. Ya, jadi mereka tuh menggunakan, kalau saya duga ya, sebelah kiri itu menggunakan software, ya, software elektromagnetik. Mereka memodelkan tangan kita, jari kita, ya, jari kita ini itu berulir gitu katakanlah, kita bilangnya reach ya, berulir, jarak antar ulirnya itu berapa mili, kedalaman ulir itu juga berapa mili, dan itu akan sangat sebanding nantinya dengan panjang gelombang jika frekuensinya makin tinggi. Nah, cara yang konvensional sekarang ya tentu dia menggunakan infrared ya kayaknya ya, untuk membaca itu ya, infrared. Infrared itu kan sedikit di atas millimeter wave ya. Di atas millimeter wave itu kalau nggak salah terahertz teknologi, itu juga terahertz teknologi jadi kandidat juga untuk komunikasi masa depan, walaupun nanti akan dikomentari lagi oleh Mas Aldi ya, karena terahertz ini atenuasinya lebih kencang lagi, lebih tinggi lagi. Jadi memang tantangannya itu ya gitu, tidak ada ya. Nah, kata-kata saya ini juga harus didengar dengan kritis. Tidak ada komunikasi jarak jauh kecepatan tinggi ya. Itu kan state of the art saat ini. Tetapi bisa jadi nanti itu dikalahkan, dibatalkan oleh penemuan yang baru. Jadi kata-kata tidak mungkin saat ini itu jangan membuat kita itu terkotaki ya.
kita kan ya udah nggak mungkin kok, kata orang-orang nggak mungkin, masa saya maksain diri, ya itu yang membuat kadang-kadang kita tidak mau berpikir agak berbeda. Oke, jadi ini kan menarik ya, true label, predicted label ya, itu kan bagian dari salah satu katakanlah teknik yang dikerjakan oleh orang-orang di machine learning ya, ada trainingnya, ada testingnya. Ya ini full nanti dengan statistik. Ya jadi kita juga tidak membicara eksak ya, tidak bicara kepastian, kita bicara kemungkinan ya, dan nanti tentu ketika ingin mendeteksi penjahat atau apa ya, ada berbagai macam perbandingan lainnya, tidak langsung diambil keputusan. Oke, ada lagi komentar, silakan. Kita masih ada beberapa saat waktu. Saya izin tanya Prof dan teman-teman. Silakan. Ya, Sandy. ya ini terima kasih Pak Prof Mudrik, juga terima kasih Mas Juanto sama Mbak Christine ya. Ini menurut saya cukup bagus ya, kita dapat insight baru mengenai millimeter wave ini. Saya sebetulnya ada 2 poin kalau boleh saya ingin tanya, dan berharap ada sharing informasi sedikit dari teman-teman. Terkait tadi ada intelligent reflection ya Mas Juanto ya, kalau nggak salah ya. Itu saya lihat kan di situ terdapat blocking. Nah, mungkin ada gambaran sedikit nggak blockingnya itu seperti apa yang dimaksud blockingnya, kemudian apa ya, reflectionnya itu berupa apa gitu, berbentuk apa reflektornya gitu, dan cara kerjanya sedikit seperti apa. Nah, itu poin pertama. Kemudian untuk poin kedua yaitu terkait dengan beamforming. Nah, tadi kan dilihat kalau dengan menggunakan metode beamforming itu pancaran sinyal itu bisa difokuskan kepada perangkat tertentu ya, sesuai jaraknya juga. Nah, apabila terjadi ada kondisinya perangkatnya banyak, berarti apakah benar logika saya bahwa pada saat koneksi dari perangkat itu banyak, maka secara apa ya, resource dari si pemancar atau energi dari pemancar itu membutuhkan energi yang lebih besar lagi ya, karena dia harus mengakomodir ke banyak perangkat. Nah, itu sih mungkin yang saya ingin tanyakan. Makasih sebelumnya. Baik, izin menjawab ya Mas Aldi ya. Mungkin nanti Prof Mudrik bisa tambahin Prof jika ada yang kurang gitu. Jadi ini terkait intelligent reflecting surface yang di slide ini ya Mas Aldi ya. Sama Sandy. Oh, Mas Sandy ya. Ya. Ya, ini yang benar. Ini maksudnya benar yang ini, intelligent reflecting surface ini. Gimana Prof? Silakan Pak. Ya, baik. Jadi kan tadi kan di karakteristik pita millimeter wave ya, itu kan telah dijelaskan bahwa karena panjang gelombangnya sangat kecil ya, jadi ketika dia tadi kan terhadap air hujan aja, tetesan air hujan aja dia redamannya tinggi gitu. Jadi ketika dia itu terpancar terhadap satu media ya, misalkan itu bangunan atau media padat lah gitu ya. Ini kan media padat nih. Nah, di sini tuh gelombangnya itu akan terblocking. Jadi dari misalkan ini BTS memancar ya. BTS dia ketika dia itu apa namanya memancarkan ke sini, dia akan terblocking oleh sini. Jadi user di sini dia itu tidak bisa mengirimkan gelombang ke user itu. Nah, makanya untuk teknologi atau gelombang millimeter wave ini harus menggunakan salah satunya itu teknologi yang menggunakan intelligent reflecting surface, yaitu yang mana dari BTS ini tuh harus mampu atau cerdas ya mengontrol sebuah reflektor yang dia itu bisa membaca di mana posisi usernya gitu. Jadi ketika dia usernya di sebelah sini, nah dia itu akan memancarkannya itu, dia itu membelokkan ke arah user gitu. Jadi memang di sini mungkin gambarnya itu nanti biasanya itu nanti ada beberapa ini ya, ada beberapa BTS gitu. Ya, jadi ketika misalkan jadi dia akan membaca jadi BTS yang terdekat itu misalkan di sini ya, namun di sini ada blocking. Nah, di sini tuh harus dia tuh mengontrol si RIS atau intelligent reflecting surface di sini. Di sini memang ada satu pembahasan yang menarik lagi ya Mas Hendy ya. Kalau kita
baca lagi, pelajari. Di sini sangat banyak sekali teorinya gitu dan memang risetnya itu sangat banyak sekali gitu. Di sini tuh ada melibatkan beberapa ini sebenarnya antena. Jadi ada beberapa item atau subjek yang perlu diketahui, yaitu yang pertama mengenai medianya sendiri yang digunakan untuk antena. Antena di sini itu adalah menggunakan media khusus ya. Cuman saya mungkin nanti Prof. Mutrik bisa jelasin ya. Yang saya tahu di sini itu medianya itu ketika dia itu terinjeksi ya, dia ini ada beberapa metode ya, ada pakai diudapin, ada pakai apa lagi saya lupa tuh. Nah, ketika dia itu diinjeksi tegangan ini akan merubah pola radiasi si media ini gitu. Jadi ketika dia membaca areanya di sini, sudutnya dia berapa derajat sih? Dia perlunya beloknya di sudut 30 derajat gitu. Nah, di sini tuh dia si BTS ini dia akan mengkontrol gitu, memasukkan bahwa kamu harus membelokkannya ke 30 derajat nih karena user di 30 derajat nih gitu. Nah, di sini makanya ada teori khusus terkait intelligent reflection surface ini. Nah, nanti dia itu diinjeksi tegangan berapa gitu ya, berapa volt, yang mana dia itu faktor refleksinya itu ke arah sudut 30 sesuai keinginan. Seperti itu. Terus yang pertanyaan kedua tadi terkait beamforming ya. Jadi beamforming memang di sini itu menariknya yaitu ketika kita sudutkan, makanya kita pancarkan ke arah satu sudut tertentu ya, kita fokuskan ya, seperti pancaran air lah ya. Misalkan kita di air kran ya, Mas Hendy ya. Ketika kita pancarkannya itu ke omni, ke seluruh arah, itu jaraknya itu akan dekat gitu. Itu padahal dengan debit yang sama, tekanan yang sama gitu. Tapi ketika kita fokuskan ke satu arah, dia akan jangkauannya akan jauh gitu. Karena memang tadi kan sifatnya millimeter wave kan dia itu redamannya tinggi gitu. Jadi sehingga bisa didapatkan jarak pancaran yang lebih jauh gitu, harapannya seperti itu. Terus tadi terkait masalah power consumption ya. Jadi di sini memang power consumption-nya sangat hemat karena memang dengan power yang kecil dia bisa jarak pancarannya jauh. Tapi memang terkait screening ya. Tadi screeningnya di sini ketika misalkan usernya banyak ya. Usernya banyak kan ini harus berpindah-pindah nih. Nah, screeningnya di sini tuh sebenarnya berpindah-pindahnya itu dalam waktu yang sangat cepat gitu, Mas Hendy. Jadi jadi tetap ya untuk powernya itu sekali pancaran ke sini itu powernya tetap kecil gitu. Jadi berpindah-pindah dari sini, geser ke arahnya satu lagi, geser ke atasnya, geser ke atasnya, geser ke atas. Tapi bergesernya itu sangat cepat gitu. Jadi bisa dikatakan sih powernya sih tetap sama ya gitu, tetap sama atau kecil gitu. Karena dengan misalkan tadi yang ini ya, kan yang BTS di sini tuh dia itu pemancarannya juga terus-menerus juga nih dia. Sektoril gitu ya. Sektoril itu powernya terus-menerus gitu ya. Itu juga dia malah lebih boros gitu karena memang ketika kita perlunya ke arah mana gitu, dia itu memberikan data itu ke seluruh arah gitu. Yang saya tahu seperti itu sih. Bisa terjawab Mas Hendy? Iya, kalau yang beamforming ini berarti misalnya kita punya 10 device gitu ya, atau 10 perangkat yang terkoneksi ke antena. Berarti dengan posisi yang berbeda lah kurang lebih. Nah itu berarti ke 10 itu akan difokuskan ke masing-masing kalau dengan beamforming gitu ya Mas ya? Iya betul Mas, betul dia tetap nanti fokusnya ke satu-satu gitu, tapi dia itu secara bergantian gitu, Mas Hendy, yang saya tahu ya. Tapi dengan sangat cepat gitu. Oh gitu. Jadi dengan bergantian itu bisa diasumsikan pengaruh ke powernya juga lebih kecil ya karena bergantian ya, nggak bersamaan sekaligus gitu ya Mas ya. Iya seperti itu sih. Oke. Mungkin mohon koreksinya Prof. Mutrik. Ya, jadi udah cukup informatif lah apa yang dikatakan Pak Juwanto. Jadi konsep dari beamforming ini pertama memang untuk meningkatkan meningkatkan efisiensi dari penggunaan bandwidth. Ya, jadi jika memang kita bisa menseparasi antara satu user dengan user lain,
ke user yang diinginkan akan diarahkan main beam. Dan pada saat yang sama, ke user yang lain akan diarahkan dengan zero-nya. Ya, jadi apa namanya, diagram radiasi yang sebelah kanan ini, itu ada main beam maksimum tinggi sekali, dan ada zero atau close to zero. Ya, jadi kita nanti akan bisa membedakan antara user yang diinginkan dengan user yang tidak diinginkan. Itu perbedaan energinya sekian puluh dB. Ya, katakanlah kalau 30 dB aja itu berarti sudah 1/1000. Ya, jadi itu filosofi yang diinginkan. Ya, nah apakah dia secara serial, secara gantian atau secara paralel, yaitu tergantung hardware pendukungnya. Ya, bisa juga secara berbarengan, simultan, bisa juga. Itulah yang disebut dengan konsep MIMO untuk downlink. Ya, downlink itu begitu konsep MIMO. Kita sebagai user di bawah tidak merasakan MIMO-nya, tetapi provider merasakan. Karena dia bisa memanfaatkan frekuensi yang sama untuk user yang berbeda, tapi dengan menggunakan beamforming yang ketat. Memang ini akan terjadi breakdown ketika usernya itu saling mendekati secara sektoral. Ya, secara sektoral dia sama, maka ini akan gagal dan dia akan melakukan handover atau ganti dengan frekuensi yang berbeda. Nah, kaitan dengan RIS tadi ya, coba Pak Johanto ke RIS. Ya, ini ada yang bilang RIS, ada yang bilang IRS, macam-macam lah. Ya, suka-suka kita lah menamakannya. Tetapi konsepnya adalah kita akan mengontrol atau mengendalikan surface ini dengan berbagai macam komponen. Ya, komponen yang sering dipakai itu pin diode. Ya, pin diode itu mampu melakukan on-off pada sebuah rangkaian. Ada juga varaktor diode, ya. Ada juga dia pakai MEMS. MEMS itu mikroelektronik mekanik atau apa ya. Jadi bisa dengan gerakan, ya. Jadi secara bisa switch secara elektronik, bisa juga switch dengan gerakan. Jadi prinsipnya gitu. Prinsipnya dia melakukan switch on switch off. Switch on, switch off dengan menggunakan saklar yang jumlahnya barangkali ada 100, 200, 1000. Ya. Nah, RIS itu bisa berupa benda yang dedicated kita pasang di suatu tempat. Bisa juga katakanlah bukan baliho, billboard. Ya. Bisa juga billboard. Billboard itu dipasangin RIS. Ya, nanti kan tinggal ditempel katakanlah iklannya itu berupa barangkali sesuatu yang transparan dengan gelombang elektromagnetik. Ya. Atau ada juga idenya surface-nya ini gedung. Ya, jadi gedung itu kan reflektor yang efektif. Gedung-gedung, karena pada dasarnya gedung-gedung itu walaupun kelihatannya pakai kaca, tapi sebetulnya sebagian besar itu kaca dengan metal di dalamnya, di dalam kacanya. Jadi nanti ya, ini kan semua vision targetnya itu 6G 2030 ya, 2030, dan itu akan cepat sekali perjalanan kita ini, dan seringkali kita telat gitu karena kita tidak mau membahasnya. Jadi dikontrol atau dikendalikan dengan katakanlah dengan FPGA atau dengan Arduino sederhananya ya. Nah, itu masing-masing kotak tadi itu akan berfungsi sebagai sederhananya sebagai switch. Kadang-kadang dia on, kadang-kadang dia off. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka fasa dari masing-masing elemen akan berbeda-beda. Jika fasanya berbeda-beda, maka kita bisa memiliki kemampuan untuk membuat beam. Nah, itu ada di teknik array ya, antena array di S1, bahwa fasa itu akan menyebabkan arah pancaran itu bergeser ya, kita bilangnya beam forming, kita bilangnya ya, gara-gara fasanya ya. Itu bisa sederhana kita tampilkan, fasanya sefasa maka arahnya akan ke sana, fasanya yang berbeda fasa dia akan arah lain. Nah, itu tentunya nanti ya saya ngebayanginnya dia tidak lagi disuruh mikir, tetapi dia punya database. Nanti ada tabel login ya. Oh, user kita ada di 80 derajat. Oh, langsung diambil data yang sudah disimpan di sana.
itu akan lebih cepat dibandingkan disuruh mikir duluan ini risknya. Nanti kalau disuruh mikir orangnya udah berpindah tempat. Itu kurang lebih. Silakan, mungkin ada komentar lain, ada pertanyaan lain. Ya, makasih Prof, makasih Mas Juwanto dan Mbak Kristi. Ya, ya, jadi memang millimeter wave memiliki prospek lah katakanlah ya. Jadi ini kan prinsipnya ya teknik elektro banget lah ya. Teknik elektro banget itu artinya basic dari teknik elektro, yaitu arus dan listrik, atau bahasa lebih generalnya medan listrik dan medan magnet ya. Medan listrik, medan magnet yang berinteraksi ya, dan berinteraksi dengan material. Tadi ada interaksi yang sifatnya negatif, misalnya terjadi peredaman gara-gara gelombangnya itu menembus tembok atau menembus hutan atau menembus atmosfer yang nggak ada apa-apanya dalam tanda kutip, atau kadang-kadang menembus tubuh kita ya. Jadi shadowing tubuh kita itu lebih lebih mengganggu dibandingkan kalau frekuensi yang digunakan frekuensi rendah. Jadi kalau Anda berdiri tepat di depannya access point millimeter wave, ya terjadi shadowing yang luar biasa. Ya, kalau Anda berdiri di depan access point biasa ya yang 2,4 giga, gelombangnya akan scatter ya, akan menyesuaikan diri gitu. Tapi ketika frekuensinya tinggi, ya sederhananya frekuensi tinggi itu kalau Anda punya center ya, cahaya itu kan gelombang elektromagnetik yang sangat tinggi frekuensinya. Ada center, kita sorot gitu, kita di depan center itu ya blocking, ya belakangnya itu shadow semua. Tapi kalau frekuensi rendah, gelombangnya itu akan menyesuaikan diri, akan belok kiri kanan, akan lebih bisa terjadi supply di tempat-tempat yang tersembunyi. Kemudian aplikasi lainnya ya tadi sedikit disinggung kaitan dengan biometrics, kaitannya dengan jadi tetap menggunakan biometrics, tetapi cara mengcapture-nya, itu dengan gelombang. Bahkan digunakan oleh banyak sekali ilmuwan gelombang elektromagnetik itu untuk mendeteksi katakanlah misalnya mungkin tadi ada ya, mendeteksi kondisi crack yang ada di sebuah tembok bangunan. Ya, kalau zaman sekarang ini kan orang dari real estate Indonesia itu yang jago-jago bangunan, kalau lagi ngontrol proses pembuatan gedung atau tembok itu diketok-ketok sama dia ya. Ya, secara sampling aja diketok-ketok. Dan dia tahu nih ada bolong di dalam, ada crack atau ada void di dalam ya. Nah, itu persis seperti kita kalau lagi mau belanja duren itu kita ketok-ketok gitu. Orang yang nggak ngerti bangunan, orang yang nggak ngerti duren itu nggak ngerti diketok bunyinya gimana ya. Tetapi yang sudah pakar tentu tahu. Nah, pakar-pakar seperti itu kan tidak kita bisa temui setiap waktu. Nah, makanya alat ukur itu bisa menggantikannya. Ya, kita bisa menggeser-geser alat ukur tadi di sepanjang tembok jadi ketahuan. Ya, bahkan lebih canggihnya lagi itu yang namanya true wall imaging. True wall imaging itu nih temboknya. Ya, jadi bendanya ini di sini itu bisa mendetek yang ada di balik sini. Ya, itu juga bisa jadi aplikasi menarik dari millimeter wave. Juga dalam bidang kesehatan misalnya untuk mendetek kondisi internal tubuh manusia. Ya, itu yang lagi terus para ilmuwan mencari tahu mendeteksi atau mengukur level gula darah. Ya, ini masih tetap jadi impian ya. Kalau Anda punya smartphone ya, punya smartphone ini udah mengukur detak jantung udah ada. Mengukur kadar oksigen udah ada, tetapi mengukur level gula darah itu masih kosong. Tapi slotnya udah disiapkan. Sensornya belum ada ya. Jadi silakan nanti teman-teman ikut berpikir, siapa tahu bisa menemukan sensornya, dipatenkan ya. Nanti sensor yang Anda buat itu bisa di-embedded di ribuan jutaan ya handphone yang ada di dunia ya. Bisa kita bayangkan ya, pertama untuk urusan akhirat pahalanya, untuk urusan dunia uang fee yang Anda dapatkan per sekali instalasi. Jadi luar biasa. Dan banyak sekali lagi
lainnya ya, tadi radar ya, radar mobil itu kedepannya akan ke sana. Ya mudah-mudahan semua ada manfaatnya buat intinya itu tadi, intinya jangan pernah berhenti untuk berpikir, jangan pernah berhenti untuk berinovasi ya. Apa yang kadang-kadang kita lewat gitu loh. Ya, kita lewat aja. Sesuatu itu lewat aja bagi kita. Ya sudah, itu memang semestinya begitu. Padahal di dunia ini hampir tidak ada sesuatu yang semestinya. Ya, karena banyak sekali hukum-hukum alam yang kita itu mungkin paham tetapi tidak kita bisa manfaatkan secara efisien. Mungkin itu aja kali, jika tidak ada pertanyaan lagi. Sekarang sudah hampir jam 12. Silakan. Cukup ya? Baik, silakan Pak Juwanto ditutup. Baik, terima kasih ya buat masukannya dari Prof. Mutrik dan teman-teman semuanya. Menarik untuk diskusinya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mungkin dari saya cukupi ya. Apabila yang ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.